Puji Tuhan, kita bersyukur bisa berkumpul dan juga beribadah bersama pada pagi hari ini. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan selamat kepada gembala kita dan ibu gembala kita yang dikaruniai momongan kedua. Tepuk tangan dulu untuk ibu gembala. Puji Tuhan, anak yang dinanti-nanti. Baik, oke, kembali ke saya ya, fokusnya ya, jangan lihat Ibu Masa dan Pak Daya lagi. Nanti kita tunggu syukuran dari Bapak Ibu gembala kita. Enggak bercanda. Baik, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini dari Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang prioritas. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Sudah dapat Bapak Ibu? Baik, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang prioritas. Saya yakin bahwa kita sebagian di sini bahkan hampir 90% kita adalah sebagai orang tua. Orang tua yang sibuk dengan anaknya, mengurus rumah tangga, bahkan ada yang bekerja, mengurus usahanya. Begitu banyak kesibukan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita lihat di tengah semua yang kita lakukan, kita sibuk mengurus anak, rumah tangga, bahkan juga bekerja, bahkan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain dan termasuk di dalam pelayanan kita di dalam gereja, kita terlibat, hampir semua kita terlibat di dalam pelayanan gereja. Tetapi coba kita berhenti sejenak Bapak Ibu. Kita coba duduk diam sebentar dan berpikir, apakah kesibukan yang sudah saya lakukan ini, apakah kegiatan yang sudah saya lakukan selama ini, inilah sesuatu yang saya prioritaskan atau yang terus saya kejar di dalam kehidupan saya. Mari kita berhenti dan memikirkan dan merenungkan dengan jujur bahwa di dalam semua kesibukan itu apa yang menjadi prioritas utama kita. Apakah pekerjaan kita bangun pagi langsung bekerja? Atau kemudian bangun pagi kita sebagai orang tua menyiapkan sarapan untuk anak supaya anak bisa sekolah dengan baik. Atau dengan kita sebagai profesi yang kita miliki, kita terus berusaha melakukan itu semua. Tetapi kita memikirkan sejenak, apakah itu yang kita prioritaskan di dalam kehidupan kita saat ini. Kesibukan yang kita miliki saat ini, apakah itu menjadi prioritas di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum kita menyelami firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu melihat kondisi zaman yang mempengaruhi cara kita hidup saat ini. Hal yang pertama Bapak Ibu, yaitu kalau kita lihat saat ini di dalam sekolah anak sekarang menuntut banyak prestasi. Ya kan, betul apa betul? Betul. Anak dari kecil itu sudah dituntut untuk berprestasi. Supaya nanti kalau SMP, SD, SMP, SMA bahkan kuliah bisa masuk lewat jalur prestasi. Supaya mudah masuk sekolah nanti. Kita lihat Bapak Ibu, orang tua sebagai orang tua kita sibuk dengan menyiapkan semua prestasi anak. Supaya anak nanti kelak masa depannya baik, punya pekerjaan yang terjamin. Tapi coba kita lihat ketika anak kita masih kecil, kemudian kita lihat anak tetangga lebih baik, lebih pintar. Kemudian kita pun sibuk untuk membuat anak itu lebih baik dari anak tetangga.
Lebih baik supaya pintar membaca. Ketika anak tetangga bisa membaca, temannya udah bisa menulis, kita pusing, ya ampun anak saya belum bisa membaca, anak saya belum bisa menulis. Kemudian kita lesin. Kita didik terus menerus tiap malam, kita berikan pelajaran cara membaca, cara menulis. Tapi coba kita lihat, apakah kita juga ketika kita sibuk memberikan didikan untuk mata pelajarannya, apakah kita juga sibuk untuk memberikan rohani-rohani yang baik di dalam kehidupan anak itu. Ketika kita berusaha untuk menyiapkan masa depannya, apakah kita juga sibuk untuk menyiapkan rohaninya untuk menghadapi masa depan. Jangan sampai kita mengalami hal ini di dalam kehidupan kita. Ini menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, sibuk menyiapkan anak untuk memiliki pendidikan yang baik, tetapi kita lupa akan kerohanian yang harus kita siapkan dari sejak dini. Sehingga kalau kita ingat apa yang dikhotbahkan oleh Kavian kemarin minggu lalu, orang tua memperbolehkan anak lebih baik kalau seandainya anak sekolah nggak boleh bolos, ya kan? Bangun pagi, bangun cepat-cepat bisa. Tapi kalau hari Minggu, bisa telat apa enggak? Apakah semangat kita di hari Minggu itu sama ketika anak kita pergi sekolah? Coba kita renungkan. Kita sebagai orang tua pun juga, apakah kita sama semangat kita untuk bekerja ketika kita datang ke gereja? Kita bangun pagi. Jangan sampai, aduh hari Minggu bangun pagi lagi untuk ke gereja. Loh, ini adalah tantangan yang kita hadapi saat ini. Seharusnya kita memiliki semangat yang lebih ketika kita ingin ke gereja, kita mempersiapkan diri lebih dari ketika kita mau bekerja. Kita takut rugi ketika kita nanti telat bertemu dengan rekan kerja kita. Tetapi kita tidak membiarkan kita rugi untuk diri kita sendiri ketika kita mau bertemu dengan Tuhan. Dan hal yang kedua yang sudah saya singgung yaitu pekerjaan dan bisnis yang butuh perhatian ekstra karena saat ini banyak kita harus terus berusaha dan juga membuat diri kita terus lebih baik supaya kita bisa juga tidak ketinggalan dari orang-orang yang di sekeliling kita dalam perusahaan kita, bahkan profesi yang kita miliki. Saya ingat ya, Pak Boyke dulu ya, karena dulu pernah saya, sebelum ini sebelum corona, Pak Boyke itu pasti terus belajar, ujian terus ya Pak Boy, supaya tidak ketinggalan. Kalau seandainya ketinggalan mungkin nggak tahu ya sebelum corona bisa dikeluarkan kalau tidak mengupdate diri terus menerus ya pada saat itu. Nah, jangan sampai ketika hal ini yang kita takuti, kita tidak mau ketinggalan dan tertinggal, akhirnya kita sibuk untuk hal ini, menyiapkan hal ini di dalam diri kita untuk pekerjaan kita. Tetapi kita lupa untuk kerohanian diri kita sebagai orang-orang percaya. Kita sibuk untuk mempersiapkan semua itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lupa kerohanian kita semakin kering. Dan kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu bahkan di dalam pelayanan. Pelayanan bisa menjadi tekanan, bukan menjadi kesukaan. Kita sibuk dengan pelayanan-pelayanan. Bapak Ibu, ketika kita melayani, kita belum tentu rohani. Ketika kita banyak mengambil pelayanan, sibuk dengan pelayanan, terlibat dengan segala pelayanan, kita belum tentu rohani Bapak Ibu. Jangan sampai itu hanya kesibukan yang kita miliki untuk mempersibuk diri sendiri. Jangan sampai pelayanan-pelayanan kita hanya supaya kita tidak ada di dalam rumah. Jangan sampai kesibukan pelayanan kita supaya kita punya teman-teman, punya komunitas di dalam gereja. Tidak Bapak Ibu. Ketika kita datang misalkan sebagai kita sekarang ini, kita datang ke gereja kita sebagai orang tua, kita pelayanan-pelayanan dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita sudah capek pastinya kan dari pagi sampai malam.
Terus sebelum tidur anaknya bilang, "Papa, Mama, yuk kita doa." Terus papanya bilang, "Mohon maaf, aduh capek nak, Papa pelayanan seharian keliling pembesukan. Udahlah kamu sama Mama aja dulu ya." Kira-kira itu baik enggak? Loh, kan pelayanan di awal. Kita lupa bahwa di dalam keluarga kita pun juga kita seharusnya membangun komunitas itu, komunitas rohani itu. Jangan sampai kita sibuk untuk melayani di dalam gereja, tetapi kita lupa di dalam keluarga kita sendiri. Pelayanan yang harusnya menumbuhkan cinta kepada Tuhan justru menjadi alasan untuk tidak membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Pelayanan jadi aktivitas, bukan perjumpaan. Jika ini terjadi di dalam kehidupan kita, yang seharusnya pelayanan itu menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan, hubungan rohani kita harusnya menjadi lebih baik. Tetapi karena kita sibuk untuk diri kita, jadi akhirnya pelayanan itu menjadi tekanan di dalam diri kita dan tidak ada kedamaian di dalam diri kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, di atas 3 hal ini bukan hal yang buruk, Bapak Ibu. Benar enggak? Ini hal yang buruk enggak? Kita mempersiapkan anak untuk masa depannya, kita bekerja keras untuk keluarga, bahkan juga untuk pelayanan. Kita melayani Tuhan, ini bukan hal yang buruk. Tetapi akan menjadi buruk ketika itu tidak kita lakukan dengan penuh kesungguhan hati dan melupakan apa yang menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Ini akan tidak baik di dalam kehidupan kita, bahkan pelayanan kita sekalipun akan menjadi tidak berbau harum di hadapan Tuhan jika kita melakukannya hanya karena untuk menyibukkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah hal yang baik jika kita melakukan dengan kesungguhan hati. Ketika kita melihat keadaan yang seperti ini, di dalam bagian ini Yesus berbicara dalam konteks kekhawatiran tentang kebutuhan hidup. Di dalam ayat, kalau kita lihat bagian itu di situ dikatakan manusia di dalam ayat 25 hingga ayat 34 kalau kita baca, di situ dikatakan bahwa manusia mengkhawatirkan makanan, manusia mengkhawatirkan minuman, manusia mengkhawatirkan pakaian, bahkan hal ini adalah hal yang wajar untuk kita khawatirkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini adalah hal yang penting di dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, saat Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Ia tidak sedang memberi kita pilihan tambahan, tidak memberikan pilihan tambahan di dalam kehidupan kita untuk kita timbang-timbang, melainkan sebuah perintah yang seharusnya kita terus jalani di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dan belajar. Kata carilah di sini di dalam bahasa aslinya kalau kita lihat memakai bentuk kata kerja yang berarti teruslah mencari. Dan bukan hanya sesekali saat suasana hati kita sedang baik, akhirnya kita mencari hal itu. Ketika suasana kita sedang lagi berkobar-kobar, akhirnya kita mencari. Tidak Bapak Ibu, tetapi ini adalah sesuatu yang terus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini bukan cuma tugas sesaat, tapi panggilan hidup seumur hidup. Panggilan hidup seumur hidup, berarti terus menerus. Dan kemudian kata yang kedua, carilah dahulu. Ada kata dahulu. Bukan di sini kalau kita lihat artinya bukan sekedar soal waktu seperti rutinitas setiap paginya. Ini bukan seperti rutinitas yang kita lakukan setiap hari. Tetapi ini berbicara soal apa yang paling bernilai dan yang paling kita utamakan di dalam kehidupan kita. Nah sekarang kalau kita udah lihat sekarang ini, carilah dahulu. Kira-kira kita mencari
yang paling sering di dalam kehidupan kita dan yang paling sering kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini apa Bapak Ibu? Jikalau kita lebih sering mencari, terus berusaha, bekerja daripada berdoa, berarti itulah yang sudah menjadi prioritas kita. Itu yang sudah kita cari dan yang kita utamakan selama ini. Jadi ini menjadi koreksi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang kita kejar paling keras, yang kita pikirkan paling dalam dan yang kita rindukan paling besar, itulah yang menjadi yang pertama di dalam kehidupan kita. Apa yang kita cari dan apa yang lebih keras yang kita lakukan selama ini, itulah yang kita utamakan di dalam kehidupan kita. Apakah selama ini kita lebih mengutamakan keluarga kita? Apakah selama ini kita lebih mengutamakan dan lebih bekerja keras dalam pekerjaan kita daripada ketika kita mau membangun kerohanian dan hubungan kepada Allah? Maka pertanyaannya selanjutnya di dalam kehidupan kita, apakah di dalam semua itu kerajaan Allah ada di tempat itu? Kerajaan Allah yaitu ketika kita melakukan kebenaran firman. Kerajaan Allah bukan soal ketika kita dipanggil Tuhan nantinya Bapak Ibu. Kerajaan Allah bukan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan di surga, bukan. Tetapi kerajaan Allah yaitu ketika kita melakukan kebenaran firman-Nya pada saat ini juga. Kerajaan Allah itu sudah ada di sini yaitu ketika kita melakukan perintah dan menghidupi setiap kebenaran firman-Nya. Dan kebenarannya bukan sekedar aturan di dalam kehidupan kita, bukan sekedar aturan moral atau perilaku lahiriah. Tetapi kebenaran di dalam bagian ini adalah ketika Allah berbicara tentang hidup yang selaras dengan karakter Allah. Kasih, keadilan, kesucian, dan kerendahan hati. Jadi ini bukan sekedar kita berbuat baik, tetapi relasi yang benar-benar ada di dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Allah. Itulah seharusnya kita pegang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jika kita lihat di dalam semuanya itu, mari kita lihat bahwa sebenarnya Yesus ingin berkata demikian Bapak Ibu. Jadikanlah hidup dalam pemerintahan Allah dan keserupaan dengan karakternya sebagai kejaran utama di dalam hidupmu, lebih dari semua hal lain yang kamu khawatirkan. Berarti kalau saya sederhanakan kembali bahwa kejaran utama yang seharusnya lebih keras yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi serupa dengan Allah. Karakter-karakter yang Tuhan inginkan seharusnya itu menjadi kejaran dan yang kita utamakan di dalam setiap kehidupan kita. Jika kita memiliki keinginan untuk serupa dan mau seperti apa yang Tuhan mau, otomatis hubungan rohani kita juga akan terus kita bangun. Kita akan terus berusaha untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi jelas kalau lihat tulisan warna hijau, jadi saya ingin juga menegaskan bagi kita bahwa bukan berarti Yesus tidak berkata jangan kerja, jangan pikirkan masa depan. Tetapi dia juga menantang kita untuk bertanya siapa yang benar-benar kita cari. Sekali lagi bahwa ketika Tuhan mau hidup kita, hidup di dalam pemerintahannya, karakter kita mau serupa dengan Kristus, bukan berarti juga kita lupa dan bilang ya udahlah saya mau fokus dengan kerohanian saya. Akhirnya kita tidak mau bekerja, kita juga terus pekerjaannya tidur. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu, mengurungkan diri di dalam kamar, terus beribadah kepada Tuhan karena niatnya mau rohaninya bertumbuh dan terus bertumbuh, tetapi lupa untuk juga berusaha dan bekerja. Di dalam bagian ini saya ingin menegaskan bahwa Yesus tidak berkata jangan kerja, jangan pikirkan masa depan. Tetapi dia ingin menantang kita untuk bertanya siapa yang benar-benar kita cari di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu,
di dalam bagian ini, kalau kita lihat dan melihat kembali di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya, bahwa kadangkala tanpa sadar sebenarnya kita menomorduakan bahkan nomor-nomor sekian kan Tuhan. Walaupun kita berkata bahwa Tuhan adalah satu-satunya di dalam kehidupanku. Tetapi coba kita lihat di dalam setiap kesibukan kita, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan sudah memberikan Senin sampai Sabtu. Tetapi kadangkala kita masih menggunakan waktu hari Minggu itu untuk hal-hal yang lain. Bahkan juga dalam waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat seberapa banyak waktu yang kita sediakan, yang kita berikan untuk Tuhan. Ini bukan waktu pelayanan doang ya Bapak Ibu. Tetapi benar-benar bersekutu, benar-benar memberikan waktu khusus. Hubungan yang intim antara kita secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita lihat bagian ini di dalam kehidupan kita. Karena kenapa Bapak Ibu tidak banyak juga orang-orang percaya yang telah menukar Allah dengan berhala-berhala modern saat ini. Dengan gadget, dengan sosial media. Bahkan kita membuat ayat-ayat rohani untuk kita share. Tetapi jangan sampai itu hanya sekedar supaya kita bisa tidak ketinggalan zaman. Jangan sampai ketika kita berbagi kata-kata rohani, tetapi kita sendiri tidak terbangun dengan apa yang sudah kita share, kita bagikan terhadap orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Mari kita lihat berhala-berhala apa yang sudah membuat kita terikat dengan hal itu. Sehingga kadangkala waktu kita, tenaga kita lebih banyak di dalam itu. Di dalam berhala-berhala yang sebenarnya tanpa sadar kita melakukan hal itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu. Misalkan contohnya yaitu tadi saya sudah katakan, yaitu kadangkala kita menukar Allah dengan berhala-berhala modern kita. Contohnya kita berkata Tuhan itu yang paling penting. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam kenyataannya kita menjadikan keluarga kita yang lebih utama. Pekerjaan lebih utama. Kita sibuk dengan anak-anak kita untuk menyediakan segala hal. Tetapi kita lupa bahwa itu sebenarnya sudah menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Jadi ingat di dalam Lukas atau di dalam Matius itu dikatakan bahwa janganlah engkau mencintai keluargamu lebih daripada aku, daripada Yesus. Bahkan dikatakan di dalam Lukas bencilah saudaramu, bencilah orang tuamu, bencilah anak-anakmu. Itu bukan berarti kita membenci secara, kita mengartikan secara harafiah Bapak Ibu. Kita jangan mengartikan artinya di dalam bagian itu ketika kita baca, bencilah keluargamu, bencilah anak-anakmu. Kita tidak boleh mengartikannya secara harafiah. Tetapi Tuhan ingin menekankan bahwa jangan lebih dari siapapun, dari keluargamu, dari anak-anakmu untuk memberikan kasih itu kepada saya. Tidak boleh seperti itu. Jadi hanya Tuhanlah satu-satunya dan yang utama yang seharusnya menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Bahkan kasih kita pun kepada Tuhan harusnya lebih daripada segalanya. Cinta kita seharusnya kepada Tuhan tidak boleh terbagi oleh apapun karena ia seharusnya yang menjadi prioritas dan satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan puji Tuhan, disinilah kabar baiknya Bapak Ibu, di mana Injil yang sudah diberikan bagi setiap kita, Kristus yang datang bukan untuk menambah beban hidup kita, tetapi untuk menggantikannya. Ia yang adalah Tuhan rela menjadi miskin, bahkan ia tinggalkan kemuliaan surga dan mengambil rupa manusia supaya kita beroleh anugerah.
supaya beban itu hilang di dalam kehidupan kita. Beban dosa yang kita miliki, pergumulan dosa yang kita miliki di dalam kehidupan kita, telah Tuhan berikan kebebasan. Ia datang menjadi serupa dengan manusia, merendahkan dirinya demi saya dan juga Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu tahu kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang kaya menjadi miskin karena kamu, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Sungguh luar biasa apa yang sudah Tuhan berikan dan yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Jika Dia rela mati-matian memberikan segala sesuatunya bagi kita, seharusnya kita juga pun mati-matian memberikan segalanya dan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam segala hal seharusnya Dialah yang menjadi prioritas utama dan satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita bekerja Bapak Ibu, seharusnya kita juga melihat dan tahu apa prioritas kita ketika kita bekerja, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Di dalam keluarga kita pun yang menjadi prioritas utama kita adalah juga Tuhan. Ketika itu menjadi prioritas di dalam kehidupan kita dan menjadi satu-satunya prioritas di dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan diberkati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan terus bekerja di dalam kehidupannya. Jika seandainya di dalam pekerjaan kita mengutamakan Tuhan, maka tidak ada orang-orang percaya yang akan korupsi di luar sana Bapak Ibu. Kalau seandainya di dalam pekerjaan usahanya ia memprioritaskan Tuhan, maka tidak akan ada yang melakukan kesalahan atau berbuat salah. Contohnya korupsi, kemudian melakukan hal yang mungkin di luar perjanjian pekerjaan yang seharusnya demikian tetapi dikurangi. Kenapa hal itu terjadi? Seperti korupsi, anak-anak Tuhan melakukan korupsi karena dia tidak menjadikan prioritas utama di dalam kehidupannya. Tuhan tidak menjadi prioritas di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, bahkan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Bapak Ibu, lalu apa aplikasi praktis yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menata ulang kembali hati kita dan juga kehidupan kita secara pribadi. Hal yang pertama yaitu kalau Tuhan sungguh utama di dalam kehidupan kita, Ia tidak akan menjadi pilihan terakhir. Bapak Ibu, hal ini seharusnya kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jika kita mengatakan terhadap diri kita bahwa Tuhan adalah yang utama dari segala hal, maka seharusnya kita memberikan waktu yang terbaik, bukan sisa-sisa dari apa yang sudah kita miliki. Jika kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan sisa-sisa ketika kita sudah selesai bekerja, oh ini saatnya saya berdoa. Tidak. Tetapi kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan supaya kita membangun relasi kepada Tuhan. Kalau Tuhan sungguh utama, Dia tidak menjadi pilihan terakhir. Apakah waktu untuk Tuhan hanya muncul kalau semua urusan kita sudah selesai, kemudian kita baru ingat Tuhan? Apakah waktu untuk Tuhan baru kita berikan ketika semua pekerjaan kita sudah beres? Tidak seperti itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Mari kita lihat hal ini di dalam kehidupan kita dan juga kita koreksi. Apakah kita benar-benar sudah menjadikan Tuhan sebagai yang utama dan juga satu-satunya di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian mari kita membangun disiplin rohani bukan dari rasa bersalah tetapi karena kasih. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu? Kita mau membangun disiplin rohani, contohnya misalkan, aduh saya mau berdoa supaya nanti bisa melakukan semua pekerjaanku dengan baik. Oh saya mau ke gereja, nanti Tuhan marah. Tidak, tetapi ketika kita datang ke gereja, memang benar-benar kita mau datang kepada Tuhan.
benar-benar mau beribadah kepada Tuhan. Bukan karena merasa bersalah. Aduh kok rasanya seperti ini ya, gak datang ke gereja. Kok rasanya seperti ini ya. Tetapi ketika kita datang beribadah, ketika kita datang dalam persekutuan-persekutuan, tetapi karena dilandasi kasih kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita menjadikan waktu doa, perenungan firman, dan ibadah sebagai pusat ritme di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan kemudian yang ketiga, mari kita tunjukkan kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Mari kita mengajarkan hal ini terus-menerus di dalam kehidupan kita. Contohnya misalnya hal kecil ya Bapak Ibu, ketika kita pada hari Minggu, kita membangunkan anak kita, ayo semuanya bangun pagi, gak boleh telat. Nah kalau arah sini mohon maaf Bapak Ibu, sudah bangun pagi tapi maunya di sini, gak mau di sekolah Minggu. Kayaknya dia pikir sekolah Minggu itu kayaknya sekolah di luar. Karena ini bukan sekolah Minggu Mama, sekolah Minggunya di sana. Padahal dia belum mengerti Bapak Ibu. Tapi gak apa-apa lagi beribadah di sini bersama-sama dengan kita. Tapi pada saat ini ketika seandainya contohnya kenapa sih Mama udah dari Senin sampai Jumat saya sudah bangun pagi. Kan hari Minggu waktunya istirahat, bolehlah molor sedikit. Padahal kan ibadah jam 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pun harus cepat-cepat datang untuk beribadah. Walaupun anak-anak sekolah Minggu ibadahnya jam 8.15 lewat 15 menit. Tapi kalau ayo kita mengajarkan dari sejak dini. Ayo datang ibadah lebih awal. Kenapa sih kita harus cepat-cepat bangun pagi kan hari Minggu? Jadi kita bisa mengajarkan. Ketika anak memberikan pertanyaan demikian, mari kita jawab dengan kasih. Nah, kita bangun lebih cepat di hari Minggu. Bahkan mungkin kamu sudah sekolah di hari-hari sebelumnya. Nah, kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kamu jangan marah, jangan kesel. Tuhan itu sudah memberikan waktu yang lebih banyak. Jadi pada hari Minggu, mari kita juga dengan semangat untuk bangun pagi, mempersiapkan semuanya. Supaya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi Bapak Ibu jangan sampai karena kita pun juga anak-anak kita datang telat sekolah Minggu. Kok datangnya telat? Poinnya kok silver? Warna kan di anak-anak itu ada silver kalau poinnya bagus gold, terus silver ada warna pink. Nanti kok dilihat, loh silver? Iya kenapa kok bisa seperti ini? Iya soalnya mamaku masih sibuk, telat bangunnya. Jangan sampai karena orang tua, anak-anaknya udah tahu loh kalau kita tanya di sekolah Minggu. Iya mamaku soalnya ini sibuk, telat bangun. Atau apapun itu alasannya. Jangan sampai karena orang tua. Anak-anak itu sudah mengerti sejak dini. Jadi mari kita mengajarkan hal ini bahwa hari Minggu pun adalah mari kita memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan ketika kita beribadah bukan hanya di hari Minggu, mari kita sungguh-sungguh memberikan yang terbaik itu untuk Tuhan. Yaitu datang lebih awal, datang sebelum jamnya, jangan waktu pada firman Tuhan baru datang, ya kan? Jadi kita memang benar-benar sungguh-sungguh memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Beda halnya lagi lain waktunya kalau seandainya beda cerita, kalau memang benar-benar macet atau ada kendala, mungkin ada persoalan yang terjadi dalam perjalanan, ban mobil bocor atau motor. Tapi jika kita sudah benar-benar mempersiapkan dari rumah, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, maka kita juga akan melakukan hal yang lebih untuk Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan lebih dan lebih sampai tumpah-tumpah di dalam kehidupan kita. Maka saatnya juga kita memberikan hal yang lebih dan lebih lagi untuk Tuhan. Mari kita koreksi ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Kita memberikan waktu kita lebih banyak untuk siapa dan untuk apa selama ini. Jika kita selama ini mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, mari kita memberikan waktu untuk Tuhan. Jika selama ini kita sibuk dengan keluarga kita,
sehingga kita lupa untuk kerohanian keluarga kita. Mari kita memperbaiki hal itu saat ini. Saya memberikan waktu khusus bagi kita, mari kita menundukkan kepala dan kita berefleksi secara pribadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan merenungkan apakah selama ini hidup kita sudah terlalu lama hidup di dalam autopilotnya rohani. Kita semua lakukan semua yang harus dilakukan. Kita kerja, kita mengurus anak, bahkan juga termasuk pelayanan. Tetapi hati kita lelah, jiwa kita kosong. Bapak Ibu, ketika kita merasakan hal ini, artinya ada yang salah di dalam kerohanian kita. Tapi kita tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat ini dan pada hari ini kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dan yang kita dengarkan dan yang memanggil kita, anakku, aku tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna. Aku hanya ingin hatimu kembali pulang. Tuhan tahu kamu lelah. Tuhan tahu bahwa engkau sedang mencoba mengatur semuanya supaya menjadi lebih baik. Tapi justru karena itulah Dia berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kamu merasa, tapi saya sudah terlalu jauh Tuhan. Saya sudah terlalu sibuk dan terlalu banyak salah untuk datang kepadamu. Ingat bahwa kasih Tuhan tidak diukur dari kesempurnaan yang engkau lakukan, melainkan dari salib, Kristus, tempat di mana Dia menggantikanmu. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, hari ini kami menyadari betapa mudahnya hati kami teralihkan. Kami berkata bahwa Engkau penting, tapi kami lebih sering mencari hal yang lain di dalam kehidupan kami. Kadangkala kami lebih mengejar kenyamanan, keberhasilan dan validasi dari dunia-dunia dan sering jauh daripadamu. Ampuni kami ya Tuhan jika Engkau mendapati kami melakukan hal demikian. Ajari kami menata ulang hidup kami, bukan karena kami takut untuk dihukum, tetapi karena kami telah mengalami kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadikan Engkau sebagai pusat di dalam keluarga kami. Kami mau menjadikan Engkau Raja atas pekerjaan kami. Kami mau menjadikan Engkau Raja atas pelayanan kami, bahkan di dalam seluruh kehidupan kami ya Bapa. Supaya kami bukan hanya mengenal kebenaran-Mu, bukan hanya tahu akan firman-Mu, tetapi bersungguh-sungguh hidup di dalam pemerintahan-Mu ya Bapa. Kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan semua itu kami lakukan dengan penuh sukacita karena kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, yang terus memimpin kami, yang terus memelihara kehidupan kami, dan memampukan kami untuk menghidupi di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa syafaat.